wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Kembali lagi dengan aku Silky Sabila Maharani B91219128 dalam video ceramah yang bertemakan publik komunikasi dalam dakwah Islam. Jadi bagaimana video pembahasannya? Langsung saja kita simak berikut ini. Sejak kelahirannya dari 14 abad yang lalu, aktivitas dakwah masih terus berjalan hingga saat ini melalui berbagai perkembangan dan pergerakan. Jika dahulu dakwah Islam dilakukan secara sederhana, maka saat ini di zaman seperti sekarang ini dilakukan banyak sekali dengan berbagai metode dan di berbagai media. Tak jarang pula dakwah dikemas secara modern, yakni memanfaatkan kecanggihan teknologi-teknologi saat ini serta media-media yang ada. Oleh karena itu, tidak akan heran jika kita banyak mengenali ataupun menemui aktivitas-aktivitas dakwah, entah itu di tabloid, media cetak lainnya, media televisi, radio, dan lain sebagainya. Seperti itu, salah satu metode ceramah yang dilakukan pada saat periode Nabi atau periode Mekah adalah metode ceramah, yakni seorang dai berdiri di atas mimbar lalu menyampaikan materi ceramahnya. Hal ini disampaikan oleh Ali Mustafa Yakub dalam bukunya yang memiliki judul Sejarah dan Metode Dakwah Nabi. Bisa dilihat di halaman 23-25. Meski demikian, metode ceramah ini cukup diragukan oleh beberapa pendengar karena mereka beranggapan metode ceramah yang konvensional ini kurang efektif dalam penyampaiannya, seperti masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri tanpa adanya meninggalkan bekas di hati para mad'unya. Namun metode ini tidak serta-merta bisa langsung digantikan. Meskipun banyak kritikan yang dilontarkan pada metode konvensional ceramah di mimbar ini, namun metode ceramah mimbar ini tidak bisa begitu saja digantikan oleh metode yang lebih modern. Karena metode ceramah ini juga memiliki keunggulan dan keunikan. Setiap metode dakwah itu memiliki kelebihannya masing-masing. Seperti halnya contoh ceramah ini, face to face. Jadi lebih bisa akrab, lebih bisa interaktif, lebih komunikatif kepada mad'unya. Hal ini juga diperkuat dalam peribadatan atau sembahyang umat muslim yang kebanyakan ceramahnya itu memiliki metode yang face to face, seperti saat khutbah Jumat, terus Idul Fitri, Idul Adha, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nah, hal-hal seperti ini juga masih menggunakan metode dakwah secara face to face atau ceramah di mimbar. Meskipun banyak teknologi canggih dan modern yang telah ditemukan, namun fungsi dan kegunaannya tidak bisa serta-merta langsung menggantikan metode face to face atau metode ceramah. Dalam kajian ilmu komunikasi, dakwah ini juga termasuk salah satu public speaking atau public communication. Nah, jadi public communication ini adalah suatu aktivitas yang melibatkan satu atau beberapa orang dengan para pendengarnya yang banyak, yang melibatkan karakteristik, strategi, seluk-beluk, dan hal-hal lainnya. Dengan mengetahui teori dan prinsip-prinsip public communication, seseorang akan mampu bisa lebih baik berbicara di depan publik. Nah, hal ini juga berlaku oleh orang-orang yang profesinya ataupun pekerjaannya di dalam komunikasi. Seperti itu. Karena itu, public communication atau pengetahuan tentang komunikasi adalah suatu keniscayaan dan hal yang wajib dipelajari oleh para penceramah atau dai untuk bisa berkomunikasi lebih baik dan pesan yang disampaikan sampai kepada mad'unya. Bahasan public speaking ini tidak bisa lepas dari komunikasi karena public speaking itu adalah bagian dari komunikasi. Nah, menurut Little John dalam bukunya Theories of Human Communication, ini paling tidak ada 15 konsep tentang komunikasi.
Seperti ini bukunya. Nah, selain Little John dalam bukunya The Theories of Human Communication, ada juga Joseph De Vito ini ngomong komunikasi itu proses antara seseorang dengan khalayak lainnya untuk menyampaikan pesan, sehingga terjadilah feedback ataupun efek yang ditimbulkan. Hanya antara ceramah, berdakwah dalam Islam dan publik komunikasi sama-sama mengkomunikasikan atau menyampaikan pesan kepada khalayak ramai agar mereka dapat merasakan efek ataupun feedback yang didapatkan. Jadi dalam metode dakwah Islam, komunikasi atau public communication ini sangat penting dipelajari oleh para pendai atau penceramah. Meskipun metode berceramah ini dianggap kurang efektif bagi beberapa mad'u, namun metode berceramah ini masih tetap eksis loh teman-teman, masih tetap eksis di kalangan masyarakat Islam. Karena metode berceramah ini memiliki keistimewaan dan keunggulan tersendiri daripada metode-metode yang lainnya. Nah, lalu bagaimana agar ketidakefektifan dalam metode berceramah ini bisa menjadi lebih efektif dan bisa menjadi lebih bermanfaat lagi dan lebih istimewa lagi? Salah satu upayanya adalah penceramah itu bisa mempelajari teori-teori ataupun prinsip-prinsip public communication. Kenapa harus mempelajari teori-teori dan prinsip-prinsip public communication? Pada dasarnya, dakwah atau berceramah itu adalah public communication, namun yang menjadi beda adalah bagaimana cara kita menyampaikannya dan pesan apa yang kita sampaikan kepada mad'unya, seperti itu. Jadi belajar public communication itu sangat penting teman-teman bagi pendai, penceramah ataupun seseorang yang berkecimpung di dalamnya. Jadi gitu, syukran katsir. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang berpartisipasi sampai akhir video. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.